Selamat pagi buat kita semua. Perkenalan saya Gideon Elton John Hugo Sirait, NIM J1A11965. Di sini saya akan menjelaskan materi kita, yaitu mengenai enzim. Yang dimulai dari yang pertama yaitu pengertian dari enzim, yang kedua struktur enzim, yang ketiga proses kerja enzim, yang keempat faktor-faktor enzim. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama itu pengertian dari enzim. Enzim merupakan katalisator yang dipilih untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan pemborosan energi. Sebab enzim ini tidak membutuhkan banyak energi dan sifatnya sendiri bersifat spesifik dan tidak beracun. Enzim ini memegang peran penting dalam pencernaan makanan maupun proses metabolisme yang ada dalam tubuh kita. Buat teman-teman yang ingin tahu di mana ada enzim ini berada di dalam sel-sel hidup dan dapat bekerja dengan baik untuk reaksi-reaksi yang bekerja di luar sel maupun di dalam sel. Enzim juga dapat kita peroleh dari makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan makhluk hidup. Beberapa enzim protosaya yang berasal dari tumbuhan seperti bromelin yaitu dari nanas, papain yang berasal dari pepaya, dan lisozim yang berasal dari putih telur. Meskipun banyak sumber enzim yang diperoleh dari hewan dan tumbuhan ini, namun pemanfaatan mikroorganisme yang menghasilkan enzim lah yang paling banyak diminati. Sebab enzim yang diperoleh dari mikroorganisme sangat cepat waktunya. Fungsi dari enzim ialah untuk mengurangi energi aktivitas yang mana energi tersebut digunakan untuk mencapai suatu status transisi dari suatu reaksi kimiawi. Energi yang dikatalisis oleh suatu enzim akan menghasilkan energi aktivitas yang rendah pula. Maka dari itu ia akan membutuhkan energi yang dikit untuk keberlangsungan suatu reaksi tersebut. Kemudian enzim tersebut akan mempercepat suatu reaksi kimiawi secara spesifik tanpa pembentukan hasil sampingan, dan ia bekerja pada larutan dengan suhu dan pH tertentu. Enzim ini sendiri telah dimanfaatkan begitu luas di berbagai industri, contohnya saja seperti di industri pertanian, kimia, dan industri obat-obatan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai struktur dari enzim. Struktur dari enzim ini terbagi atas dua komponen. Komponen yang pertama yaitu pro atau apoenzim. Apoenzim bukanlah bagian dari protein, namun unsurnya tersusun atas protein dan sifatnya mudah berubah-ubah tergantung daripada faktor lingkungannya. Contohnya saja yang kita ketahui yaitu suhu dan pH. Sedangkan gugus prostetik adalah gugus yang tidak aktif dan zatnya sendiri tersusun atas unsur logam, contohnya saja yang kita ketahui yaitu besi dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga kita akan membahas mengenai cara kerja dari enzim. Secara sederhana, enzim ini bekerja seperti yang kita ketahui yaitu seperti kunci dan gembok. Pasalnya, di dalam materi enzim ini terdapat tempat yang aktif di mana substrat tertentu dapat bergabung di dalamnya dan bekerja secara spesifik. Selanjutnya yang keempat kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim terbagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu faktor suhu. Kondisi suhu yang tinggi menyebabkan kecepatan reaksi substratnya akan meningkat sehingga pada saat mereka bertumbukan dengan enzim, maka energi yang dihasilkan akan menurun. Faktor yang kedua yaitu faktor pH. Enzim akan merubah bentuknya dan menyebabkan denaturasi enzim apabila kondisinya bersifat asam dan basa
di sekitar molekulnya berubah. Pada umumnya, enzim memiliki pH yang optimum. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu faktor aktivator dan inhibitor. Dengan adanya aktivator, maka kerja dari enzim akan jauh lebih mudah. Sedangkan dengan adanya inhibitor, maka ia dapat menghambat laju reaksi dari konsentrasi enzim dan substrat. Selanjutnya, faktor yang keempat yaitu faktor konsentrasi enzim dan substrat. Besaran konsentrasi enzim dan substrat sangat mempengaruhi kecepatan reaksi. Maka dari itu, semakin besar konsentrasi enzim yang diberikan, maka semakin cepat pula prosesnya berlangsung. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan dari materi enzim ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan yang saya berikan, saya mohon maaf. Terima kasih.